Ekspedisi Lau, April 2025. Bersama kita mengungkap misteri Gunung Lau dengan sejuta sejarah. Akankah ekspedisi ini akan berakhir dengan tragis? Atau akan berakhir menjadi penuh rasa penasaran? Inilah Gunung Lau via Candi Ceto 3265 mdpl. Kali ini pendakian ini gue ditemani oleh dua teman gue, Wahyu dengan Taufik, dan kita berangkat menggunakan motor guys. Dari jarak map, perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk naik motor sampai ke base camp sekitar 10 jam. Jadi kalau kita santai sekitar 12 sampai 14 jam perjalanan menuju base camp. Ikutin terus perjalanan gue menuju base camp Lau via Ceto. Gas! Oke guys. Oke guys, Bakso dulu kita guys. ngebahas dulu di food court Kebumen ya, anjay. Mampir dulu ke food court Kebumen buat ngebahas. Pakai nasi bang? Nasi dong. Pakai nasi dong. Berarti sekitar berapa jam lagi ke base camp? 5 jam ya? Ke base camp 5 Tapi jam. diperkirakan bakal nyampe subuh nanti. Kita kan 1 jam sekali itu apa? Berhenti. Tadi ini udah pemberhentian keberapa? Keempat ya? Udah pemberhentian kita keempat guys. Bayangin aja guys. Sekali berhenti. Jadi duit habis buat parkir ya. Habis buat parkir. Saya kira nanti mampir lagi ke Jogja sama ke pantai ya. Ke pantai, habis itu ke Jogja. Baru dari Jogja kita terabasin ke base camp gitu. Oke, nanti tunggu keseruannya di base camp. Sekalian kita beli logistik. Mantap. Oke, kita langsung gas lagi menuju base camp. Kali ini kita udah sampai di Yogyakarta ya, waktu maghrib hari. Perkiraan kita akan sampai base camp sekitar jam 11 malam karena tadi sempat ngaret dulu ya, berhenti di pantai. Lalu setengah jam sebelum sampai base camp, kita memutuskan untuk istirahat di Alfamart terdekat untuk ngasok dulu. Sekalian kita membeli logistik untuk di base camp dan juga selama pendakian. Jadi kalau misalkan kita beli di base camp untuk logistik itu harganya biasanya lebih mahal guys. Jadi kita beli di Alfamart sebelum sampai base camp. Oke, akhirnya kita udah sampai base camp, menunggu esok hari untuk melakukan pendakian. Kita santuy-santuy dulu mengumpulkan energi setelah lamanya perjalanan menggunakan sepeda motor dari Ciamis menuju base camp Lau via Candi Ceto. Oke guys, sudah pagi, kita jalan-jalan dulu ke Cagar Alam Budaya Lau. Mantap. Big. Mantap guys. Bakal rencana naik jam 8, jadi habis dari sini kita bakal packing, persiapan buat naik jam 8 nanti. Oke, kalau udah di track, gue langsung bikin video lagi. Gaskeun. Oke, akhirnya kita memulai perjalanan Gunung Lau via Candi Ceto di jam 9 siang. Kali ini kita berjalan menuju pos registrasi untuk melakukan registrasi ulang. Oke, setelah sampai di pos registrasi, kita jangan lupa untuk melakukan registrasi ulang. Setelah registrasi ulang, kita akan langsung di briefing oleh orang base camp untuk mengetahui apa saja peraturan yang ada di Gunung Lau. Mulai dari larangan tentang adat istiadat dan juga untuk hewan buasnya ya. Dan juga estimasi waktu yang dibutuhkan untuk mendaki Gunung Lau itu 8 sampai dengan 11 jam perjalanan.
Setelah registrasi orang, kita langsung menuju pos ojek Gunung Lawu via Candi Cetok. Perkiraan jalan hanya 15 menit sampai. Ikuti saya untuk melihat-lihat bagaimana kondisi dan situasi Candi Kepek. Mari. Anjing, dia jurnalis aing euy. Nah, berikut ini adalah situs dari Candi Kepek ya guys ya. Kalian bisa lihat di sini banyak bebatuan sekali yang menumpuk-numpuk seperti bekas peninggalan, nggak tahu boy. Oke, setelah 15 menit jalan, akhirnya kita sampai di pos ojek Gunung Lawu via Candi Cetok. Nah, kali ini gua gak tahu ya ini tradisi atau apa, kita diwajibkan untuk menyewa syal seharga Rp5.000. Pendakian yang beda dari gunung lain guys. Jadi di Lawu itu setelah pos pendaftaran Simaksi itu ada pos lagi. Nah itu tuh dia kayak gak tahu ya ini adat sini atau gimana. Gue baru pertama kali kesini. Jadi dia pakai shawl. Nah itu bayar 5.000 per orang. Dayang ya. Makanya gimana bang? Dan ternyata syalnya itu dilepasnya bukan ketika di puncak ataupun balik ke base camp, tapi cuman pas 5 menit jalan nyampe pos udah dilepas. Padahal gue udah suka banget nih main di syal. Tadi gue mau pakai sampai puncak guys, tuh keren banget kan, mantap. Oke, lanjut jalan dari pos ojek. Kita naik ke pos 1. Bang Topik. Bang Opik gimana Bang Opik? Ya, jadi kita diberi shawl satu masing-masing. Dan Bukan diberi, nyewa si kelasnya aja. Nyewa si kelasnya. Tapi kalau bisa goceng kataannya per orang 5 goceng. Nah, jadi setelah pos Simaksi langsung nyewa ini gitu ya. Nggak tahu kenapa diwajibin, mungkin ada setempat ya. Ada. Mungkin ada setempat, kita nggak tahu. Menghargai ada setempat. Kita menghargai guys. karena kita pertama kali ke Lawu ya. Yo. Mantap. Lanjut. Oke, 1,5 jam perjalanan dari pos ojek, kita sampai juga di pos 1 via Candi Cetok. Oke, lanjut perjalanan ke pos 2. Tadi dari pos base camp ke pos 1 sekitar 1 jam 50 menit. Itu termasuk nyantai ya jalannya, nggak yang buru-buru. Lanjut, gaskan. Oke, buat lo semua. Oke guys, ini masih perjalanan pos 1 ke pos 2 kejebak hujan. Setelah mengalami kejadian tadi, gue akhirnya sampai juga di pos 2 Gunung Lawu via Candi Cetok. Nah, karena kita kehujanan, basah ya, jadi kurang persiapan. Ya, pos harus makan biar badan hangat. Dan inilah yang bikin orang-orang pada merinding ketika setelah selesai hujan di Gunung Lawu ya. Suasananya bener-bener beda banget dari gunung-gunung lain. Oke, akhirnya kita sampai di pos 3 di jam 4 sore ya. Jadi kita memutuskan untuk membuat tenda di sini karena gak mungkin untuk melanjutkan perjalanan dengan banyaknya risiko hujan dan juga badai. Oke, akhirnya kita camp di pos 3. Nggak jadi ke pos 5. Ini tadi lah. Kejebak hujan guys. Oke guys, jadi gua hujan-hujanan tadi buat diriin tenda. Ini bocah masak tapi nggak jadi masakan itu. Itulah guys, kalau misalkan kalian naik di musim hujan minus seperti ini, ada keadaan darurat, kalau nggak ada yang berpengalaman pasti bakal jadi berabe. Makanya banyak kasus hipotermia di gunung guys. Iya. Mana sih kan tadi teh aya. Oke, kayaknya kita bakal stay di pos 3 sampai nanti mau jam summit. Tapi kalau misalkan summit masih hujan, perkiraan kita nggak bakal summit guys, karena summitnya jauh dari pos 3. Sekitar jalan tuh sekitar 4 jam lah kalau santai. Aman bang? Kita usahakan summit jam 3 subuh itu. Amin. Makan sebelum summit Indonesia tuh.
Makan mie dong, makan mie. Makan mie. Kenapa mie bang? Karena kita wegah untuk masak, Ya. masak yang lain. Karena ngejar waktu juga. Oke, untuk summitnya tadi gak ke video ketika berada di pos 4 jam 6 pagi ya, karena tadi keburu hujan dan kita nggak bisa mengeluarkan HP, takutnya HP-nya basah. Nah, ini kita lanjut ke pos Sabana untuk melanjutkan perjalanan. Perkiraan di pos Sabana kita akan sampai jam 9 siang ya, 9 sampai jam 10 siang. Oke, ini kita udah sampai di pos Sabana yaitu pos 5 dan kita akan segera melanjutkan perjalanan ke atas karena keburu hujan lagi. Dan inilah dia pos Sabana setelah pos 5 ya. Indah banget emang Sabana Lau ini guys. Buat kalian yang belum coba kesini silahkan dicoba guys. Indah sekali ya. Setelah melewati pos Sabana, akhirnya kita sampai juga di warung Boim. Nah, di sini kita istirahat dulu karena gue nggak kebagian di warung Boim. Jadinya gue makan di warung yang lain, guys. Kita makan dulu. Harganya murah, cuman 20.000 aja sudah dapat nasi dan juga telur. Mas, sini aja mas. Nih bawa sini mas. Mas tadi pesanannya Ya, Atas nasi nama pecel Taufik 5 ya? Ya, nasi Atas Taufik. nama Jilan Badut. ya. Taruh aja mas ini mas. Taruh. Ya, makasih. Silahkan. Ya. Mas sambil senyum dong mas. Nah gitu mas. Setelah kenyang makan, kita langsung jalan menuju puncak Gunung Lau bersama dengan Monkey yang satu ini ya. Langsung kita jalan ke atas, jalan lagi, dan akhirnya kita sampai juga di puncak Gunung Lawu. Setelah hujan-hujanan, panas-panasan, jalan panjang, akhirnya kita sampai juga di Gunung Lawu ya. Lapor, komandan. Pendakian Gunung Lawu telah dilaksanakan. Laporan Selesai. terima. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat.